Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur, ini kami minta dijelaskan itu Pak Nur, proses asal mula penciptaan alam semesta atau jagat ini seperti apa Pak Nur? Saya dijelaskan Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ketemu lagi ya sama obrolan kami ya. Ini ngobrol di alam suwung sama para YouTuber dari Tuban ini ya. Ini pertanyaannya adalah cerita tentang Gumlare Jagat ini. Gumlare Jagat dari Allah yang tunggal sampai terciptanya alam-alam ya. Allah yang tunggal sampai terciptanya Nur Muhammad pertama ya, Nur Muhammad yang dilebur Nurullah, terus kemudian terciptanya alam malakut ya, terus alam jasad kita, alam dunia ya. Itu kalau ibroh ya, ini ibroh penciptaan itu kayak ini luas. Saya gampang itu penciptaannya ibroh itu kayak, nanti kalau ada penafsiran yang beda mohon maaf ya, karena Tuhannya satu yang memahami yang beda-beda, terus ceritanya beda-beda. Itu kayak ini loh Mas, ngerti pelok Mas ya? Ya, pelok itu kalau sudah tumbuh ya, kalau sudah tumbuh itu jadi mangga ya, itu ada batang, ada dahan-dahan atau daun sampai berbuah, itu peloknya sudah apa ya, tajali ke pohon mangga itu, tajalinya lahir batin itu ya, pohon mangga yang tampak dari luar pohonnya, yang hidup di dalamnya ya, ada kehidupan ya di pohon mangga itu ya. Sehingga yang disebut pelok tadi sudah tajali ke pohon mangga itu semua ya. Tajali ke pohon mangga itu semua ya. Sebenarnya simpel, yang sebenarnya tadi dari pelok ya, peloknya mangga biji mangga. Pelok mangga cuma satu ya, di dalamnya ada biji ya. Sehingga begitu tumbuh jadi daun, jadi batang, jadi ranting ya, jadi buah, itu semuanya adalah tajalinya pelok ya, tajalinya pelok tadi, pelok mangga. Sehingga semuanya ya pelok itu tadi sebenarnya ya, cuma satu pelok, tapi beda-beda. Itu keyakinan juga begitu Mas. Keyakinan kita memahami Tuhan itu ya juga begitu ya. Memahami Tuhan itu bernyanyi yang Tuhannya satu ya, tapi memahami ketuhannya itu coba cabang ya. Tapi sebenarnya cuma satu ya, satu pohon mangga itu tadi ya, satu pohon mangga tadi adalah tajilnya pelok. Sehingga daun itu juga sebenarnya tajilnya pelok ya, cabang-cabang, batang, buah juga tajilnya pelok. Saya kira itu ya. Sehingga apa? Semuanya di alam satu, alam dua, alam tiga itu yang tampak semuanya sebenarnya tajalinya Allah ya. Tajalinya Allah sendiri ya, lahir batin tajalinya Allah sendiri. Sehingga nggak ada yang produk selain Allah ya, nggak ada yang produk selain Allah, semuanya produk Allah ya. Lahir batin sebenarnya produk Allah, lahir batin sebenarnya tajalinya Allah. Kita sama ya, kita dengan saya sama buah, sama pohon, sama hewan, planet-planet, semuanya tajilnya Allah. Ya, saya kira itu ya. Gumlare Jagat itu hanya kayak Gumlare pelok jadi pohon itu saja. Itu lebih mudah memahami. Ya, ibrohnya lebih mudah. Hanya pohon itu juga tajalinya pelok, pohonnya mangga, terus daun-daun ranting juga tajalinya pelok. Saya kira itu. Ya. Kalau itu Pak Nur, banyak teman-teman yang bertanya tentang hakikat itu, hakikatnya zikir nafas Pak Nur, karena kan banyak persepsi itu kan. Balik zikir lagi. Ayo. Zikir nafas yang betul itu seperti apa gitu kan. Zikir itu
sebenarnya memahami zikir itu sebenarnya mudah kok Mas ya. Zikir itu intinya kan mengingat Tuhan gitu saja. Pokok kita lihat semuanya sebenarnya Tuhan gitu. Sebenarnya apa? Semuanya Tuhan. Semuanya tajalinya Tuhan. Ya, semuanya manifestasinya Tuhan. Begitu melihat apa saja nggak usah lewat zikir nafas, sebenarnya sudah ketemu Tuhan. Ya. Nanti zikir nafas sama zikir itu zikir nafas, zikir orangnya awam, zikirnya orangnya yang sudah marifat nanti beda-beda. Ya, itu kalau kita ngomongnya zikir, ya, nomornya zikir. Ya kita mau zikir ya. Zikir itu begini. Kalau nafas itu ketemunya nanti di titik nafas, ya, di titik nafas. Tapi kalau zikirnya mulut, ketemunya ya cuma di alam jasad mulut. Kalau nafas ketemunya di titik nafas. Titik nafas itu mana? Titik gidir kita Mas. Titik gidir kita. Nafas itu antara alam 3 sama alam 1, antara alam nasus sama alam jabarut itu ada malakut. Terus nafasnya di titik malakut. Titik tengah. Titik tengah itu titik tengah, titik gidir kita. Sehingga kalau kita zikirnya di titik gidir saja nanti tidak bisa merasakan senang sama Gustinya, tidak bisa merasakan senang sama Allahnya, harus nyemplung ke alam 3. Ya, itu pelajarannya gampang Mas sebenarnya. Makan ya, itu antara mulut sama hidung toh. Ya, itu pernya zikirnya mulut sama hidung toh yang kita bahas. Kalau mulut itu zikirnya orang ghaflah, itu orang pokok berzikir saja gitu, tapi akalnya masih belum merasa menghadap, itu orang ghaflah mulut. Nah, tapi kalau hidung itu zikirnya nafas itu zikirnya sampai ke titik badan halus, akal kalbu kita. Kalau zikirnya orang-orang makrifat itu ke alam 3, ya, alam rasa. Ya, zikir nafas itu akhirnya nanti cuma ke titik tenang saja. Titik tenang itu di titik titik badan fuad, ya. Badan fuad itu titik tenang itu di akal kita tenang gitu. Tapi belum merasakan alam rasa. Alam rasa harus masuk ke alam 3. Itu ini loh Mas, dulu itu bumi ini kan sebenarnya mati, sama Allah dikasih kehidupan dengan dikasih air. Ya itu air itu diibrohkan alam 3, buminya di alam 1, ya, kematian alam jasad. Terus airnya diibrohkan alam 3, ya. Kalau kita makan itu atau kita napas itu nanti setelah diproduk itu ternyata makanan sama napas itu nanti keluarnya setelah diproses, ya, keluarnya satu tempat Mas. Nah, paham? Kalau setelah makan sama napas itu keluarnya satu tempat. Tapi air ini beda Mas, keluarnya beda sama gas. Bingung toh? Saya jelaskan. Setelah makan sama minum, ya, itu lewat mulut toh, napas lewat hidung. Tapi napas sama ampas yang dari makanan itu lewatnya kita buang air besar kita. Nah, itu menggambarkan alam kematian, ya, alam 1, alam 2 itu alam kematian. Yang hidup di alam 3, ya. Air ini ibrohnya di alam 3. Air. Sehingga walaupun makan, minum itu lewat mulut, tapi keluarnya beda Mas, jalannya. Keluarnya airnya sendiri Mas. Airnya sendiri. Itulah gambaran bahwa kalau nafas itu belum ketemu alam 3, alam air
ya, alam air, alam ibroh tadi ya. Kalau napas itu masih dalam dua napas kita, alam malakut nih Pak. alam malakut, ketemunya titik tenang kita, titik tenang jiwa kita belum tenang, belum seneng sama gustinya. Nah, itu beda mas. Beda. Nah, Bedanya itu di situ Pak. sebenarnya semuanya sama Allah dikasih ibroh mas. Ibroh kehidupan ini semuanya digelar di Jakarta ini. Ibrohnya kehidupan semuanya digelar di Jakarta. Ya. Sehingga produknya adalah apapun yang kita pahami, kalau sudah senang sama Allah, produknya ya menghidupi sesama makhluk. Di balik itu ternyata kehidupannya Allah sendiri. Kira itu. Oke, Pak. Ya, kira itu ada lagi. Itu